Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alallahu hadha ash-shahr syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khamsatu asya tukhbitu saum wa tubtilu thawabahu al-kadhibu al-ghibatu an-namimatu al-yamin wan nadru bisyahwat. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita sampai saat ini, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat kesehatan, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Yang kedua, salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Asrarus Saum, ma huwa as-saum? As-saum wa huwa ibadatus sirriyah. Apa itu puasa? Puasa itu adalah ibadah sirriyah. Kenapa disebut dengan ibadah sirriyah? Karena ibadah yang namanya puasa beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau salat bisa dilihat dengan yang namanya mata, zakat kita bisa lihat dengan mata, haji bisa kita lihat dengan mata, tapi puasa tidak hanya sekedar kita bisa lihat mata. Tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa kecuali Allah dan hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ibadah puasa ini ibadah yang istimewa dari ibadah-ibadah lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ibadah salat, ibadah zakat, haji dan sebagainya, Allah sudah berikan perwakilan kepada perwakilan-perwakilannya untuk memberikan yaitu pahala dan ganjarannya. Beda dengan puasa. Kalau puasa Allah berikan langsung, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fas-shaum li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Maka Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Asrarus Saum, orang berpuasa itu dibagi 3 golongan. Yang pertama yaitu adalah saumul awam, puasanya orang-orang awam. Mereka berpuasa tapi mereka tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang berpuasa. Mereka berpuasa, mereka masih berdusta. Mereka berpuasa, mereka masih mencela. Mereka berpuasa, mereka masih mengadu domba. Maka golongan yang pertama ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasanya orang-orang awam yang tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali lapar dan dahaga. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka golongan yang pertama ini adalah golongan orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena 30 hari dia berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali lapar dan dahaga. Lalu golongan yang kedua yaitu adalah saumul khas. Golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang soleh. Mereka berpuasa, mereka juga menjauhi larangan-larangan puasa. Maka golongan yang kedua ini adalah golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, diterima puasanya dan Allah berikan ganjarannya. Apa ganjarannya? Ganjarannya yaitu adalah Allah hapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan hapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Maka ada 5 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menghancurkan atau merusak daripada esensi puasanya, lalu membatalkan daripada pahala-pahalanya. Ada 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya' tukhbitus shauma wa tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara kata Rasulullah yang akan menghancurkan daripada pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadhibu, berdusta. Orang yang puasa dia masih berdusta, maka dia secara otomatis puasanya juga tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah. Lalu yang kedua al-ghibah. Al-ghibah itu mengomongkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya, dia sampaikan kepada sanak saudaranya, dia sampaikan kepada tetangganya. Maka itu juga bagian daripada yang merusak daripada pahala puasa. Lalu yang ketiga yaitu al-yamin, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Tetangga yang satu dengan yang lainnya diadu domba, maka ini juga termasuk daripada hal atau perkara yang menghilangkan daripada pahala puasanya. Lalu yang keempat yaitu adalah al-yamin awil ghamus, yaitu adalah punya janji. Orang yang punya janji tolong mohon ditepati. Kenapa? Karena al-wa'du dainun, janji itu hutang. Sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, janji tidak dipenuhi, tetap Allah akan minta janji yang pernah kita janjikan sama sanak saudara kita. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah wan nadru bisyahwat. Yang kelima adalah melihat sesuatu dengan nafsu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika kita berjalan itu untuk menunduk? Karena secara esensinya sebetulnya mengurangi daripada wan nadru bisyahwat, melihat sesuatu dengan nafs, menjaga. Ketika berpuasa jagalah pandangannya dari hal-hal yang seharusnya tidak kita pandang. Maka ketika kita berpuasa lalu ketika melihat sesuatu itu menimbulkan syahwat terhadap kita, maka itu juga merusak daripada pahala puasa kita. Lalu golongan yang ketiga kata Imam Ghazali yaitu adalah as-shaum khas bil khas, shaumul khas bil khas. Apa itu? Puasa orang-orang, yaitu adalah puasa yang teristimewa. Golongan yang ketiga ini adalah golongan para anbiya, para nabi, para muttabi'in. Dia berpuasa bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, mereka juga meninggalkan keduniaan, kecintaan ke dunia, dan juga mereka menjauhkan pikirannya selain memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga adalah golongan para anbiya, para nabiullah. Dan ini berat rasanya kita jalankan. Kalau kita lupa saja untuk mengingat Allah, maka batal puasa yang kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita di bulan puasa ini, kata Rasulullah,
yang perlu kita lakukan, fatukassiru fi qiraatil Quran. Yang pertama kata Rasulullah, perbanyaklah baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran yang kita punya di rumah bukan hanya untuk dipajang, bukan hanya kita taruh dan kita lihat. Itu adalah kitab Allah, kitab pembeda daripada kitab-kitab lainnya. Kalau Injil tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, Zabur tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, maka Al-Quran, hanya Quran yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung dia akan datang nanti di hari kiamat dan akan memberikan syafaat, pertolongan kepada yang membacanya. Iqra'ul Quran kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Inilah pembeda antara kitab Injil, Zabur dengan Al-Quranul Karim. Lalu bedanya juga dengan Al-Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab lainnya, man qara'a harfan min kitabillah. Ingat, perhatikan, man qara'a harfan min kitabillah fa innahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lamin harfun bal alifun harfun wa lamin harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka Allah akan berikan satu kebaikan, di mana satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Dan Allah tidak pernah mengatakan bahwa wala aqulu, dan aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun satu huruf, lamun harfun satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Dari setiap hurufnya Allah berikan satu kebaikan dan Allah kali dengan 10 kebaikan. Inilah pembeda daripada Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah, di bulan yang mulia ini mari kita kejar kemuliaan bulan Ramadan. Ingat, para malaikatnya Allah di bulan-bulan lainnya Allah cuma turunkan 50%, bahkan 20-50%. Beda dengan yang namanya bulan puasa, Allah turunkan malaikatnya 100%. Kalau di luar Ramadan Allah cuma berikan malaikat penjaga kita di depan dan di belakang. Tapi kalau bulan Ramadan Allah kelilingi oleh malaikatnya Allah. Inilah bulan mulia. Maka mari kejar kemuliaan bulan Ramadan ini. Jangan sampai 10 hari. Ini baru rahmat yang Allah berikan, Allah turunkan. Nanti kita kejar lagi. Apa? 10 yang kedua. Apa? Maghfirah, ampunannya dikejar. Setelah kita kejar 20 harinya, kita kejar 30 harinya. Apa? Itqum minan nar. Allah tutup, yaitu adalah pintu neraka bagi orang-orang yang berpuasa. Dan ingat, satu, orang-orang yang berpuasa itu akan dimasukkan cuma dalam satu khusus surga, ya, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan tidak akan pernah ada yang masuk dari satu pintu ini, pintu surga Ar-Rayyan, yang Allah hanya siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mari ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih rahimakumullah, mari kita kejar kemuliaan bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita akan dipertemukan di bulan Ramadan. Belum tentu umur kita panjang. Kita tak tahu umur kita sampai kapan. Tapi mari kita siapkan di bulan, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir bagi kita, supaya kita apa? Mawas diri. Ingat bahwa kita ini belum tentu bertemu dengan bulan yang selanjutnya. Demikian yang bisa sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.